kita pertemuan ke-11 ya. Temanya tentang nahi. Nahi salah satu ciri insya yang sementara kita sudah paham nahi adalah larangan, yaitu struktur kalimat yang isinya larangan ditandai oleh tanda, yaitu fi'il mudhari yang didahului la, nahi. Nah, itu yang sementara kita ketahui. Lalu nahi itu artinya larangan. Tapi dalam konteks balaghah seperti yang pernah saya katakan, nahi larangan. Tapi tidak semua larangan disebut nahi. Nah, itu yang paling penting. Apa saja cakupannya? Slide berikutnya Pak Jamal. Tuh, yang pertama mafhum. Tuh, mafhum ini konsep ya. Yang kedua sighah. Sighah artinya bentuk. Jadi nahi ada bentuknya. Kita mengenal nahi dari bentuk. Yang ketiga, ini dia inti balaghah nahi. Khurujun nahyi an ma'nahul asli ila ma'anin tufhamu minas siyaq. Artinya keluarnya nahi dari arti yang sebenarnya menjadi arti lain karena struktur kalimat, karena siyak. Jadi cuma 3 poinnya. Pertama konsep, kedua bentuk, yang ketiga keluarnya nahi dari makna yang sebenarnya menjadi makna lain. Apa maksudnya makna lain? Makna yang bukan nahi, bukan ngelarang. Nanti ada namanya doa. Oke, sekarang kita masuk ke konsep. Slide berikutnya nih nahi. Menurut bahasa nahi artinya larangan, mencegah. Di Al-Quran ada naha. Wa nahan nafsa anil hawa tunaha. Mencegah, menahan. Nafsa, nafsu. Anil hawa. Hawa artinya keinginan. Keinginan yang menggebu-gebu gitu kurang lebih. Nah, kemudian menurut istilah nahi adalah tolabul kaf anil fi'li ala wajhil isti'la. Tolab artinya menuntut. Apaan yang dituntut? Al-kafi, berhenti. Tuh, menuntut berhenti. Berhenti dari apa? Dari berbuat. Oke, dipahami insya Allah. Menuntut berhenti dari berbuat. Dari mana tuntutan itu datang? Lalu dimaknai sebagai nahi. Ala wajhil isti'la. Dari yang lebih tinggi pada yang lebih rendah. Lebih tinggi dimaksud bukan secara physically, bukan. Tapi dari status. Pamannya si ayah sama si anak. Si paman sama ponakan. Itu kan si paman, si ayah lebih tinggi. Lalu dia berkata, si ayah, nah jangan, nah titik-titik. Itu hakiki namanya. Dari sekian ilustrasi yang paling tinggi kepada yang lebih rendah, yaitu dari Allah kepada kita. La taqrabus sholah wa antum sukaro. Jangan pada deketin sholat. Itu kan dari Allah. Lagi pada mabok. Jadi kalau mau nggak sholat, ya mabok aja udah silahkan. Itu kurang lebih. Oke. Inilah batasan nahi menurut ilmu balaghah yang hakiki.
Oke, kita teruskan slide berikutnya. Dari ilustrasi definisi nahi, ada unsur penting yang harus dilihat. Dia dikatakan nahi kalau datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau yang sebaliknya malah bukan nahi. Itu menurut teknis balaghah, jangan bilang nahi. Dan secara keseharian kita juga lagi berdoa ada nahi, kita nggak mengatakan bahwa kita melarang Allah, enggak. Tapi berdoa. Maka nanti ada istilah doa dalam nahi. Itu. Jika tidak, maksudnya tidak datang dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka tidak disebut nahi. Nah, ini juga mengindikasikan bahwa bagaimana melihat nahi ini asli atau bukan asli. Siapa dulu yang melarang dan siapa yang dilarang? Bahasa teknis balaghahnya, siapa mutakalim, siapa mukhotob. Dengan demikian, nahi adalah larangan. Namun tidak semua larangan disebut nahi. Namun tidak semua larangan disebut nahi, itulah dia yang dimaksud nahi yang keluar dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Nah, selesai itu mafhum. Selesai konsep. Berikutnya Pak Jom. Nah, bentuknya ini. Sigot. Sigot itu bentuk. Sigot nahi, bentuk nahi dalam balaghah cuma satu. Kalau amr kan kemarin ada 4. Satu lebih sederhana. Apa itu? La nahi ditambah fi'il mudhari. Atau dengan kata lain, fi'il mudhari didahului la. La-nya la nahi. Apa cirinya la nahi? Jangan. Jangan, bukan tidak. Contohnya di bawah itu, la ditambah ta'budu itu. Tuh. Ta'budunya fi'il mudhari didahului la. Maka setelah didahului la dan la-nya la nahi, jadinya la ta'bud. Jazam. Tuh cirinya. Cirinya nahi, pertama bergandengan sama fi'il mudhari. Kalau bukan fi'il mudhari, bukanlah nahi. Yang kedua, fi'il mudhari'nya tadinya rofa jadi jazam. Enggak ada hubungannya dengan tak ya. Bisa jadi ya. Pokoknya di Al-Quran ada la yaskhar. Tuh jazam. Selesai. Berikutnya. Ini penting. Gimana membedakan lanahi sama lanafi gitu. Nafiyah. Contohnya la a'budu tuh dalam surat Al-Kafirun. Apa cirinya? Tidak menjazamkan a'budu. Dia tetap rofa. Kemudian ciri berikutnya secara otomatis karena tidak menjazamkan dia namanya nafi, maka artinya tidak, bukan jangan. Oke ya. Jadi la a'budu artinya aku tidak menyembah. Tuh gitu. Baru yang kedua la namanya nahi, nahiyah. Contohnya la ta'bud. Cirinya dia menjazamkan. Jazam. Akibatnya karena menjazamkan maka namanya la nahi, maka maknanya jangan, la ta'bud. Jangan. Jangan engkau menyembah. Gitu saja. Kalau boleh saya ulangi cirinya la, yaitu masuknya ke fi'il mudhari.
Dan dia menjazamkan. Kalau tidak menjazamkan, berarti la nafi. Ya, berikutnya Pak Jamal. Nah, ini perhatikan ini. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu adalah pertanyaan ini nafi apa nahi gitu. Dilihat fi'il mudhari'nya jazam apa enggak? Oh, enggak jazam, tuh nunnya masih ada. Oh, dengan demikian la-nya ini nafi. Tuh, enggak ada kajian kita di sini. Berbeda dengan contoh 2. Wa idza qila lahum la tufsidu tu la tufsidu. La juga. Setelahnya fi'il mudhari'. Tapi jazam. Oh, jangan ragu. Inilah nahi. Maka ketika memahami, ini artinya jangan. Apabila dikatakan kepada mereka. Mereka siapa? Munafikun. Dulu, sekarang, dan akan datang. Apa bilang Allah? La tufsidu. Jangan. Bukan tidak. Jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan luas artinya bukan physically saja. Ditebangin hutan itu kan fisik. Rawa, sungai, laut diuruk umpamanya. Jadi rusak. Tuh. Lalu yang non fisik berbuat kerusakan masuk di situ. Bahkan kalau dalam bahasa surat kabar, fasad itu korupsi. Kerusakan itu korupsi. Ya, qalu innama nahnu muslihun. Kalau dibilang jangan pada bikin kerusakan, ya enggak. Kami cuma memperbaiki. Masih ayat itu ada kata la yash'urun. Itu ada la juga. Tapi fi'il mudhari'nya tidak jazam. Berarti la-nya la nafi. Ada lagi la ya'lamun. Tidak mengetahui. La-nya la nafi. Kenapa? Fi'il mudhari'nya tidak jazam. Nanti bisa kita diskusikan, ditanyakan yang kurang jelas. Sebenarnya menarik. Ayat 12 ditutupnya dengan la yash'urun, enggak merasa. Ayat 13 ditutup dengan la ya'lamun. Emang beda, bukan cuma kebetulan. La ya'lamun itu konteksnya ilmu. Kalau ilmu sudah enggak mampu menjawab, ilmu sudah tidak bisa menjangkau, itu yang menjangkau rasa. Orang yang punya perasaan dalam konteks ini tinggi perasaannya itu orang berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu belum tentu punya perasaan. Ya dah, tuh bedanya. Banyak orang berilmu, tinggi ilmunya. Dia bilang apa? Agama ini menghambat kemajuan zaman. Dah, nggak punya rasa dia. Berikutnya Pak Jamal, masih ini. Perhatikan tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu tuh adalah. Setelahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya jazam. Oh, berarti ini jangan. Jadi Allah lagi manggil kita orang beriman. Jangan deketin sholat. Bahaya. Jadi larangan-larangan Allah kata para pakar Al-Quran yang pakai jangan deketin, jangan deketin, jangan deketin. Itu menunjukkan larangan berat. Dahsyat. Lah ini sholat. Tuh. Dahsyat itu. Kalau dikerjain dalam keadaan mabok. Oh. Ini berkaitan dengan khomer. Ayat kedua turun terkait khomer. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Mereka pada nanya tentang khomer dan judi. Kenapa pada nanya?
Karena dulu ketika Nabi di Madinah, kondisi hubungan dengan Mekah masih tegang. Baru awal-awal hijrah. Akhirnya Nabi mengutus pasukan di bawah komandan seseorang bernama Abdullah bin Jahash untuk patroli di perbatasan Mekah Madinah. Nggak bawa senjata. Karena memang nggak bermaksud perang. Sampai di perbatasan ada kafilah. Kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Lewat. Terus bentrok. Berantem. Menang pasukan Islam di bawah komandan Abdullah bin Jahash. Karena ada rampasan. Rampasannya apaan? Rampasannya Khomer. Sama maisir, judi. Mereka tergolong Islamnya kan baru. Sebelumnya mereka juga biasa berjudi, biasa khomer. Wah. Dan khomer yang disita sebagai rampasan itu, sebagai ghanimah itu, bukan cuma sebotol, 2 botol. 1 jerigen gitu kurang lebih. Akhirnya kan muncul pertanyaan, gimana nih? Boleh diminum apa enggak? Mereka datang ke Nabi, laporan atas kejadian, dan hasil pampasannya khomer sama judi. Mereka bertanya, tuh Allah ceritain kepada kita. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Nabi terus turun wahyu, qul bilang sama mereka, fihima ismun kabir wa manafi' linnas. Dosa, tapi masih ada manfaatnya. Kalau datang dingin, datang musim dingin, kan penghangatnya khomer. Apa kesimpulan hukumnya? Saat itu khomer masih boleh. Karena masih boleh, mereka suka minum. Minumnya habis asar. Udah mau maghrib lagi. Pas datang maghrib, sisa-sisa minuman masih berpengaruh. Mabok. Sholat. Jadi imam. Baca Al-Kafirun. Seharusnya la a'budu ma ta'budun. La-nya hilang. Karena mabok. A'budu. Wah, bahaya. Allah yang lihat bahaya. Bukan kita. Memang kasusnya la a'budu menjadi a'budu. Tetapi kan itu contoh kasus. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad harus memahami apapun yang membuat sholat itu seperti orang mabok, ya nggak boleh. Bukan kasusnya karena minum khamr aja. Turun ayat karena berbahaya. La taqrabus shalah wa antum sukara. Belum haram. Belum haram benar, masih boleh. Habis itu masih pada minum. Cuma mereka setelah turun ayat ini mikir-mikir minumnya. Jangan habis asar. Antara asar sama maghrib itu dekat. Kalau bisa habis isya. Isya sama subuh itu kan jauh. Ya tak? Habis isya masih pada minum. Sehingga prinsipnya boleh minum. Yang penting saat sholat jangan dalam keadaan mabok. Kalau mabok substansinya adalah apa yang diomongin dia tidak paham, maka dengan demikian kesimpulan hukum tingginya sholat tapi tidak paham sama dengan mabok. Lah kita sehari 5 kali mabok karena nggak paham. Gitu maknanya. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian ta'lamun paham. Bukan cuma paham, yakin. Apa yang kalian katakan dalam sholat itu gitu. Wala junuban.
Sudah paham semuanya ini? Ini hubungannya dengan la taqrabus sholah. Jangan deketin sholat. Ya dah? Itu maksud pertama, sholat dalam artian hakiki, yaitu jangan melakukan sholat. Allahu Akbar, sami Allah. Bukan. Tapi kalau dihubungkan dengan junuban, maka sholat dalam ayat la taqrabus sholah, itu maksudnya masjid. Jangan deketin masjid. Boleh juga, lagi mabuk jangan ke masjid. Disebutnya sholat, dimaksud masjid. Kan itu majaz mursal, alaqahnya mahalnya. Menunjukkan tempat. Maka sholat disebut haliyah. Nah, kalau saja la taqrabus sholah, dimaksud sholat adalah masjid, baru nyambung wala junuban. Oke? Lalu disempurnakan kalimat yang terbuangnya. Dari wala taqrabus sholata wa antum tuh junub. Maka junub kalau dalam i'rabnya dia sebagai hal. Nggak boleh dengetin masjid, masuk ke masjid lagi junub, hadas besar tuh baru nyambung wala junuban. Baru nyambung kepada ayat berikutnya, illa abiri sabil, kecuali yang cuma nyebrang saja, nyebrang di masjid. Ada jalanan dari satu sisi ke sisi lain. Tapi kebetulan jalanannya ditutup. Nggak bisa kita menuju tujuan rumah kita lewat jalan itu karena ditutup. Satu-satunya harus lewat masjid. Padahal lagi dalam keadaan junub. Tuh, ini jawab illa abiri sabi. Cuma lewat doang mah boleh. Tuh. Ini memberikan makna kuat bahwa sholat dimaksud artinya masjid. Tuh, illa abiri sabil. Hatta tagtasilu. Kalau udah mandi mah boleh gitu. Jangan nyebrang lewatin masjid sampai kamu udah mandi, udah selesai. Baru wa in kuntum mardo au ala safar, kalau lagi sakit atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau jaa datang salah seorang kalian minal ghaid, dari apa? Dari WC. Maka itu satu makna, yaitu apabila sudah batal wudhu. Kalau buang air besar atau kecil, kan di kamar mandi, di WC, terus keluar. Nah itu kan batal wudhu. Ya? Nggak boleh sholat, dia harus wudhu. Nggak ada air. Nanti ayatnya fatayammamu. Mana lagi? Aula mastumun nisa. Atau bersentuhan. Aduh, banyak banget tafsirnya ini. Bersentuh saja tanpa dinding. Tuh, itu batal. Nggak apa-apa memahami kayak begitu. Tanpa dinding. Yang kedua, bersentuh saja. Walaupun pakai dinding. Nggak apa-apa. Yang punya posisi fikih di situ. Yang ketiga, lamastum. Maknanya saling. Saling menyentuh secara sengaja. Lamasa saling. Saling apa? Saling bersentuh. Saling bersentuh dimaksud yaitu hubungan suami istri. Baru udah batal. Tuh, tinggal pilih posisi fikih kita di mana. Dari sekian kemungkinan makna itu, yang dimaksud oleh Allah sebagai yang punya kalam itu satu. Sementara para ijtihad mujtahidin itu ada 5 umpamanya. Nanti yang dimaksud satu. Loh gimana itu jadinya simpulannya? Baru kemudian muncul kaidah usul fikih.
manijtahada. Siapa yang berijtihad. Fa'asoba. Lalu betul. Falahu ajron. Dia dapat pahala. Pahala betul, pahala sungguh-sungguh. Tapi kemudian fa'akhto'a. Lalu salah ijtihadnya. Maka dia dapat 1 pahala. Falam tajidu ma'an. Terus nggak ada air. Nggak ada air pertama karena memang benar nggak ada. Nggak ada air, ada sebenarnya. Cuma kalau dipakai sakit. Yang ketiga nggak ada air. Kalau dipakai nggak ada buat minum. Cuma dikit. Bagaimana? Fatayammam. Tuh. Ini satu ayat singkat isinya banyak banget. Namanya ijaz. Oleh tayamum. Tuh. Pakai apa? So'idan. So'idan itu debu. Tapi Al-Quran nggak menyebut turoban. Kalau turoban mah itu yang di tanah. Kalau so'idan bisa yang di tanah. Seperti zaman itu. Juga so'idan bisa debu. Yang berterbangan. So'ada artinya naik. Maka di dinding rumah kita, di punggung kita, itu diasumsikan ada debu. Kalau lagi di pesawat pergi haji, tuh tayamumnya di jok. Karena tuh pemilihan diksinya udah luar biasa akurat. Kapan saja, di mana saja. Ini Al-Quran menjadi menjadi sesuai dengan zaman. Coba kalau diganti fatayammamu turoban. Wah, itu orang pergi haji pada bawa ember isinya debu. Buat apa tayamum? Untung Al-Quran bilangnya so'idan. So'idan yang bagaimana? Toyiban. Ya, ini yang bersih. Nggak ada najis. Maka yang di dinding jauh lebih bersih. Kendati itu ruang ber-AC umpamanya. Itu ada so'idan. Lalu apa yang dilakukan? Famsahu biwujuhikum. Famsahu usap. Tayamum nih. Wajahnya diusap. Apalagi aidikum. Tangan. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Lagi Maha Pengampun. Kalau maaf itu dihapus. Kalau ghafur itu ditutup. Ibarat lagi ngetik salah, terus ditip X, nah ditutup. Masih ada. Kan itu kaji kita sebenarnya tadi latak robu. Nah, itulah nahi. Oke, berikutnya Pak Jamal. Nih. Wala taktulu. Tuh ketemu la lagi. Setelahnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya jazam. Oh, berarti ini lanahi. Maka artinya jangan. La taktulu itu sudah satu kalam. Khobar apa insya? Insya. Apa tandanya nahi? Kok bisa tahu apa bentuknya? Bentuk nahinya yaitu fi'il mudhari didahului la nahi. Satu-satu. Jangan kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlak. Karena takut lapar. Bunuh artinya luas. Langsung atau tidak langsung. Kategorinya bunuh. Nih dia. Versi yang tidak suka sama keluarga berencana. Vasektomi, tubektomi, dikategorikan membunuh. Apalagi alasannya ekonomi. Takut nggak bisa ngasih makan. Tuh Allah menjawab. Nahnu narzukuhum. Kami memberi rizki kepada mereka. Merekanya ke aulad. Paham? Sebab nanti ada ayat nggak pakai khosyah. Min imlak. Maka nahnunya nahnu narzukukum. Baru wa iyahum. Nah ini takutnya kepada si anak. Takut si anak nggak bisa makan. Allah jawab. Nahnu narzukuhum. Tapi kalau takutnya
adalah orang tua yang takut nggak makan orang tua karena punya anak, maka Allah jawab nahnu narzukukum. Kumnya dulu. Baru wa iyahum. Tuh begitu dapat dilihat. Rasa takut itu terhadap anak atau terhadap diri si orang tua. Allah teliti sekali. Kita kembali. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Nah, bunuh kayak begitu, apapun caranya, langsung atau tidak langsung, inna qatlahum kana khit'an kabira. Pembunuhan terhadap mereka, qatla itu masdar. Humnya maf'ul. Ya, idhofatul masdar ilal maf'ul. Humnya kembali ke siapa? Ke aulad. Pembunuhan terhadap anak itu. Karena itu adalah khit'an, dosa. Salah, bukan cuma salah saja yang bisa dihapus. Dosa besar, kabiran. Iya. Berikutnya kita temui lagi. Wala takrobu. Jangan deketin. Jangan deketin. Nah ini bentuk nahi. Nah, kayak ini satu kalam. La takrobu zina. Jangan deketin zina. Tuh satu kalam. Kalamnya insya. Tandanya nahi. Bentuknya mudhore didahului nahi. Gitu analisisnya. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Huknya kembali ke zina. Adalah perbuatan keji. Dan jalan yang paling buruk. Sa'a sabila. Iya. Kita temukan lagi. Wala taqtulun nafsallati harramallahu. Nah itu. Jangan kalian bunuh orang. Ya. Yang Allah haramkan. Siapa itu yang Allah haramkan dibunuh? Semua orang. Kenapa? Dia makhluk Allah. Makhluk Allah adalah khalifah. Dia khalifah Allah. Maka di situ ada makna yang amat tersirat, yaitu menyuruh kita untuk menjadikannya sebagai khalifah Allah. Di antaranya yaitu iman. Kan dakwah, ajak iman. Boleh dibunuh illa bil haq. Kecuali ada alasan yang benar. Jadi ada pembunuhan yang dibolehkan. Cuma 2. Boleh 3 lah. Sebenarnya 2. Apa itu? Pertama, kisos. Tuh. Kisos bukan cuma dibolehkan, diperintahkan. Maka melakukan perintah Allah, bentuknya kisos, itu adalah ibadah. Kalau dipancung, maka mancungnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditembak, lagi nembak, Bismillah. Yang kedua, boleh, yaitu saat perang. Perang itu membela diri. Bela diri bukan waktu perang saja. Waktu dibegal, waktu dirampok. Itu kan bela diri. Bela harta. Bela nama baik. Membela. Nah itu boleh. Waman kutila mazluman. Siapa yang terbunuh karena dizolimi. Faqad ja'alna liwalihi sultanan. Maka kami, kata Allah, menjadikan walinya, ahli warisnya sultanan, kekuasaan. Boleh dia menuntut gitu. Fala yusrif. Nah ini dia. Lanahi. Tuh. Domirnya huwa. Yang penting jazam. Fala yusrif fil qatli. Nggak boleh berlebihan. Membunuh. Ya. Pertama berlebihan sampai dimutilasi. Padahal udah mati. Apalagi lagi kisah. Sudah selesai. Kedua, fala yusrif. Demikian juga ketika perang. Boleh. Terus yang ketiga, fala yusrif. Jangan berlebihan. Yaitu yang enggak harus dibunuh juga. Kalau perang kan yang perang aja. Perempuan enggak usah dibunuh.
Anak-anak nggak usah dibunuh, orang tua nggak dibunuh. Ini berlebihan. Maka Allah melarang. Fala yusrif fil qatli. Innahu kana mansuro. Sebab mansuro kana isimnya, isim kana kembali ke huwa. Huwanya kembali ke man. Man kutila mazluman. Orang yang dibunuh dengan zalim, kenapa? Mansuro. Itu ditolong oleh Allah. Itu saja ya, pengayaan terhadap contoh-contoh nahi agar lebih lekat. Ini juga sama itu Pak Jamal berikutnya. Wala taqrabu malal yatim. Jangan deketin. Balaghahnya enak sekali. Maksudnya cuma deketin doang gitu. Jangan dideketin, maksudnya jangan diambil. Jangan ambil maksudnya jangan gunakan. Jangan gunakan maksudnya secara curang. Secara curang itu tidak baik. Tapi kalau diambilnya dengan cara baik, tuh ini dia. Illa billati ya ahsan. Kecuali dengan cara yang lebih baik. Cara yang lebih baik apa? Yang standar, yaitu manfaatnya kembali kepada si anak yatim. Itu yang baik. Tapi kalau kembalinya kepada si pengasuh, itu nggak baik. Yang begitu la taqrabu, jangan deketin gitu. Hatta yablugha asyuddah. Sampai itu anak yatim mencapai usia baligh. Baligh dalam konteks anak yatim bukan cuma umur, seperti halnya baligh dalam konteks sholat. Dalam konteks anak yatim udah SMA, udah baligh banget. Tapi dalam konteks harta, dia sebagai anak yatim belum tentu. Kalau dikasih semua rusak tuh harta. Digunakan untuk yang bukan-bukan. Bahkan tahapannya oleh Allah dilihat sekali dalam konteks harta anak yatim dan si yatimnya itu. Gimana itu? Nanti kelihatan. Dia sudah mulai balik, sudah bisa memanage hartanya, lalu mulai dikasih sesuai dengan kemampuan. Kalau sudah mau nikah, tuh terus dikasih lagi. Ya, hatta yablugha asyuddah wa aufu ini ma'amr bil ahdi. Innal ahda kana mas'ula. Lalu tepati janji. Padahal ayatnya tentang harta anak yatim. Yang nguruskan berjanji. Kita gabung ya, hartanya buat modal. Nanti kalau untung 50%, 50%. Nah, itu kan janji dalam hati. Allah tahu betul. Maka ayatnya wa'aufu bil ahdi. Itu janji. Oke. Nah, ini ada lagi tuh. Ayat yang berikutnya wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Takfu. Kofa. Fi'il madinya. Yakfu. Ada wawunya. Kayak da'a. Yad'u. Ada lam. Jazam. Atau lanahi. La tad'u. Ma'allahi. Itu tad'unya. Jazam. Maka lanya nahi. Demikian juga ini takfu. Kofa. Yakfu. Bukan wakofa. Kalau wakofa yakifu. Ya. Kofa yakfu. Jangan ikutin. Malai salaka bihi ilm. Di mana kamu sendiri terhadap sesuatu yang diikutin itu nggak punya ilmu. Bahasanya jangan ikut-ikutan. Kalau selama ini kita masuk Islam ikut-ikutan, maka perintahnya jangan sampai terjadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan itu namanya taklid. Maka iman lebih tinggi di atas taklid. Itu namanya mutabi'. Dia tahu dalilnya. Ngapa sholat? Tahu dalilnya. Tapi bagi yang baru mu'alaf, ngapa sholat? Ikut-ikutan. Terus belajar. Jadi meningkat mutabi. Di atas mutabi, yaitu mujtahid. Yaitu sungguh-sungguh. Bukan cuma tahu dalilnya, tapi juga kedalaman makna yang ada di dalam dalil itu dia tahu. Lalu dimanifestasikan dalam bentuk tindakan.
itu mujtahid. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Lagi-lagi kaji kita la takfunya. Nah, yang terakhir itu wala tamshi fil ardi maroha. Jangan jalan fil ardi di muka bumi maroha. Maroh artinya sombong. Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kayak apapun sombongnya, Anda nggak akan mampu melipat bumi. Lalu mendaki gunung. Ya Allah a'lam bishawab. Berikutnya Pak Jamal. Nah ini intinya yang sekarang. Keluarnya nahi dari arti yang sebenarnya menjadi arti lain. Oke, saya ulangi. Nahi itu larangan. Prinsipnya dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalau tidak dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka itu nahi keluar. Pertama doa. Dalam doa kita pakai nahi. La tuzigh, nahi. Mutakalimnya kita. Mukhotabnya Allah. Itu kan jelas dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Itu. Makanya nggak disebut nahi. Kedua irsyad. Irsyad itu saran. Tapi ketika memberi saran, kita menggunakan fi'il nahi. Oh, maka nahinya bukan hakiki. Ya. Contoh umpamanya, si A berkata kepada si B, la tazhab ila suq wa anta marid. Jangan ke pasar kalau lagi sakit. Itu saran. Tapi kemudian si mukhatab bilang, waduh ini penting banget. Gitu. Iltimas ketiga. Dalam amar juga ada iltimas. Irsad juga ada, doa juga ada. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Apa iltimas? Qauluka liman yusawika. Kata-kata engkau kepada orang yang sejawat. Yang keempat, tamani, angan-angan. Yang kelima, taubih, menjelekkan. Yang keenam, tai'is, membuat orang putus asa. Itu tai'is. Tapi bentuknya lagi-lagi nahi ya. Udah jangan ikut ujian di LBIQ. Model kamu mah pasti nggak lulus. Nah itu kan orang jadi putus asa. Tahdid, ngancam. Pamannya si bapak bilang kepada si anak. Jangan berhenti main udah. Main terus. Tuh si anak walaupun belum belajar balaghah, dia bisa memahami. Tahkir, menghina. Tasliyah, yang terakhir, yaitu menghibur. Tapi lagi-lagi bentuknya nahi. Maka berikutnya kita akan melihat contohnya satu persatu. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Nih contoh doa mah insya Allah sudah banyak sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sebentar ini la yukallifu. Ini juga jatuh kemudian fi'il mudhari. Tapi fi'il mudhari'nya enggak jazam. Maka jangan katakan la nahi. Tapi la nafi. Allah tidak membebani. Gitu. Jadi tidak, bukan jangan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baru doanya. Rabbana la tu'akhizna. Tuh, la tu'akhiz. Jazam. Nahi. Tapi nggak mungkin. Kita melarang Allah. Maka disebutlah doa. Ya Allah jangan. Nah mintanya benar-benar semangat doa. Jangan semangat ngelarang. Wala tahmil. Jangan kau bebani.
Tuh. Doa lagi. Wala tuhammilna, jangan kau bebani lagi. Engkau tambahkan beban lagi. Paham? Emangnya Allah nambahin beban apa enggak? Lalu kita minta jangan kau bebani. Wah, itu udah kajian teologi. Allah enggak memberikan beban. Yang memberikan beban sendiri adalah kita. Pokoknya enggak sholat. Enggak sholat nih. Beban apa bukan? Siapa yang ngasih beban? Tuh. Besoknya males lagi. Enggak sholat lagi. Beban apa enggak? Beban. Bukan soal rasa. Tapi nanti jadi beban di akhirat. Ya tidak? Tuh. Nah, lalu muncul kesadaran bahwa itu adalah beban. Sadar. Maka dia bertobat. Bertobat dia berdoa. Gitu. Sebab pada hakikatnya berbuat atau tidak berbuat, semuanya adalah kekuatan dari Allah. Kita minta sama dia kekuatan untuk tidak atau untuk melakukan, gitu kurang lebih. Wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Lalu contoh yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La tuzigh, jangan engkau palingkan. Zagho, ya. Azagho, yuziru. Yuziru anta tuziru. Adalah. Jadi la tuzir. Iya. Contoh nahi bermakna irsad, dirasa-rasa. Ya. Latal amfisyari. Walatamsi fi wasatihi. Jangan main di jalanan. Jangan jalan di tengahnya. Kalau lagi jalan, umpamanya di sono jalan Mas Mansur di tengah. Jangan di tengah. Jalan di pinggir. Ya. Itu kan terasa saran. Berdua, la tazhab ila suq wa anta marid. Jangan pada ke pasar. Banyak COVID. Tuh saran. Nomor 3. Latan surid durar amamal khanazir. Ini contoh sebenarnya. Contoh isti'arah tamsiliyah. Bahasa Indonesianya isti'arah tamsiliyah itu peribahasa. Jangan engkau tabur. Tebarkan mutiara di depan babi. Tuh bukan arti sebenarnya. Ini konteks makna. Ada kandang babi. Terus kita sebar mutiara. Mahal. Pada paham tuh babi bahwa itu mutiara. Kagak. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ada kata luar biasa. Ustadz Adi Hidayat kah? Ustadz Abdus Somad kah? Ustadz yang lain-lainnya. Tapi yang denger ini orang yang memang kagak masuk-masuk dinasehatin. Ya dah? Siapa kayak dia? Pejabat kah? Itu. Akhirnya kita berkata kepada Ustadz Abdus Somad atau Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Aagim umpamanya. Latan surid duror amamal khanazir. Itu kan terasa sarannya. Jangan sebarin mutiara kepada orang-orang kayak gitu. Kaji kita latan sur. Nahi. Ada sarannya. Iya. Yang keempat. Latas alu an asya
intub dalakum tasukum. Nah, ini dipaham betul ini. Bani Israel ada yang terbunuh, tapi si pembunuhnya nggak tahu. Sementara umat masyarakat pengen tahu siapa. Muncul kesadaran, nggak mau doa, nggak mau duga-duga. Minta kepada Nabi Musa. Nabi Musa minta sama Tuhan, kamu. Siapa nih yang bunuh ini? Udah, Nabi Musa diberi wahyu. Suruh cari sapi. Cari sapi. Aturannya kalau dia nggak nanya-nanya, sapi yang mana saja. Nanya. Sapinya gede apa kecil, laki apa perempuan, warnanya bagaimana, udah dipakai membajak apa enggak, susah apa enggak? Susah. Untung kedapetan satu. Warnanya begini begitu. Terus buat kita pelajarannya dikasih saran. Latas alu an asya intub dalakum tasukum. Tuh. Jangan pada banyak nanya. Sebab jika dijawab intubda dinampakkan tasukum itu menyusahkan. Kan saran itu. Berikutnya Pak Jamal. Ini iltimas ya. Yaitu qauluka liman yusawika. Kata-kata engkau kepada orang yang sejawat. La tatruk makanak. Jangan tinggalkan tempatmu. Lagi ngantri. Si A sama si B berteman, dia deketan. Jangan keluar walaupun pengen kencing tahan. Sebab ini udah deket ke loket. Nomor 2, qala shadiq li shadiqihi. Teman bilang sama temannya, la tal'ab fil fasl. Jangan main di kelas. Tuh. Di kelas main HP aja umpamanya. Nomor 3, si ayah bilang kepada temannya, la tatazawwad saniyan. Jangan nikah lagi ya. Tuh kan pakai nahi. Apa jawabnya? Terserah. Nomor 4 di Al-Quran nih. Qala yabna ummah. Itu Nabi Musa ya kepada Nabi Harun. La ta'khuz bilihyati wala bira'si. Nah dia walaupun kakak beradik, tapi dalam konteks cerita ini dianggapnya sejawat. Kita juga, ini yang ada di Zoom. Dari segi usia, kan beda-beda. Tapi dalam konteks ini, itu kita dianggap sejawat. Demikian juga Nabi Musa sama Nabi Harun. Maka ini masuk dalam contoh iltimas. Jadi demikian. Berikutnya tamani angan-angan. Kita berangan-angan. Tapi lagi-lagi jangan lepas konteks. Angan-angannya pakai nahi. Maka kemudian disebut nahi lit tamani. Mana contohnya? Ya subhu la tatlu. Wahai subuh, jangan terbit. Lah nggak bisa. Yang kedua, la tumtiri ayatuhas sama. Wahai langit, jangan hujan. Wah, lagi acara. Resepsinya di taman. Terus berharap jangan hujan. Lalu dia berkata kepada langit. Nah, nggak mungkin. Terus dia berkata nomor 3. Dia berkata kepada kedua matanya. Matanya sedih sekali. Karena sesuatu yang menyedihkan. Lalu dia berkata kepada matanya. La tabkiya ya ainayya. Wahai kedua mataku. Janganlah kalian menangis. Tapi yang perlu diingat dalam konteks pelajaran ini yaitu nahi. Lagi-lagi nahi. Tuh. Oke. Contoh nahi bermakna taubih. Taubih artinya menjelekkan.
Apa maksudnya? Walaupun kalimatnya bentuk nahi, tapi di balik nahi ada semacam statement. Apa statementnya? Jelek sekali. Tuh. Mari kita lihat contohnya. La tanha an khuluqin wa ta'ti mislah. Arun alaika iza fa'al ta'zim. Nah, ini syair yang klasik sekali. Artinya, jangan engkau melarang seseorang tentang suatu akhlak. Wa ta'ti mislahu. Padahal engkau melakukannya. Tuh. Sampai situ saja udah terasa. Ini jelek sekali. Orang dilarang, dia melakukan. Oke, contoh nomor 2. Latah takir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan menghina orang selain engkau. Orang lain maksudnya. Apa sebab? Sebab setiap sesuatu ada kelebihan. Ini bukan menghina manusia. Binatang juga nggak boleh dihina. Karena dia punya kelebihan. Nomor 3. La takul li akhika uskut wa anta mutadajjir. Di kelas umpamanya. Jangan bilang kepada saudara engkau, teman engkau, uskut, diamlah. Padahal engkau sendiri berisik. Tuh, itu secara psikologis juga udah ditolak. Udah tertolak. Kenapa? Jelek. Jelek. Nah, sekarang jelek itu jadi komoditas. Ya, taubih, bohong, dusta, jelek apa enggak? Tapi udah jadi konsumsi rakyat jelata. Baru yang keempat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Wahai orang yang beriman, jangan, walaupun pakai ya, dia tetap jangan. Janganlah suatu kaum, bukan cuma kaum, individu juga, siapa saja, menghina, pakainya la yaskhar. Sikhriyah itu menghina, menjelekkan. Satu kaum terhadap kaum yang lain. Asa ayakunu bisa jadi. Yang dihina itu lebih baik ketimbang yang menghina. Demikian juga kaum ibu, kaum perempuan. Nggak boleh menghina kaum ibu, kaum perempuan yang lain. Bisa jadi mereka lebih baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ini talmizu. Amazayal mizu. Mencela. Artinya sama nih, mencela. Mencela. Iya. Jangan kalian mencela diri kalian. Insya Allah dipahami. Kadang-kadang tak sadar kita suka mencela diri kita. Bahkan lebih dari itu, kadang-kadang kita tak sadar mencela Allah. Allah ngapain sih turunin hujan deras sekali itu? Apa pada longsor? Banyak menelan korban. Itu kurang lebih. Iya. Wala tanabazu bil alqab. Tanabaz, nabaza tadinya melempar. Jangan melempar dengan gelar. Si anu. Apalagi sekarang nih, zaman sekarang. Kampret. Cebong. Nah itu. Kodok. Itu memberi gelar. Ada yang lain. Apa kata Allah? Bi'sal ismu. Nama yang paling buruk itu ada bi'sa. Al-fusuk. Yaitu kefasikan. Itu nama-nama dikategorikan sebagai kefasikan ba'dal iman. Ada orang namanya bagus. Dipanggilnya pasek. Mau kemana sek? Gitu. Wa malam yatub faulaika humudz zalimun. Harus taubat. Kalau enggak taubat, masuk kategori zalim. Nah, 1, 2, 3, 4 kita temukan nahi. Nahinya dirasakan sebagai taubih. Apa artinya?
tersirat di baliknya ada kata jelek. Taubik jelek. Yang berikutnya tai'is. Tai'is artinya bikin putus asa. Tapi kalimatnya bentuk nahi. Maka nahinya litai'is. Contoh nomor 1, la tattabi' imtihan al-qabul fil ma'had. Jangan ikut ujian di LBIQ. Fa innar rajula mislak la yanjah abadan. Orang seperti engkau tidak akan lulus. Tuh kan jadi putus asa. Nih nomor 2. La tastamirra amalak innahu sa'bun. Udah jangan terusin kerja. Susah itu. Pak Ustadz Yahya, dia bukan montir, tidak ahli mesin. Mobilnya mogok. Harusnya dibawa ke bengkel. Dia kerjain sendiri. Tadinya hidup dikit-dikit tuh mobil malah jadi mati beneran. Ya toh? Tapi penasaran. Udah jangan diterusin. Gitu. Enggak hidup. Ganti aja sama yang baru. Pakai nahi. Nahinya tai'is namanya. Putus asa. Nomor 3. Ayat ini. Ada nahi litai. La ta'taziru. Qad kafartum ba'da imanikum. Tuh kesel itu. Artinya apa? Bukan Allah melarang beneran. Ini saya artikan dulu. La ta'taziru. Jangan pada minta maaf. Kalau beneran kan nggak mungkin itu. Masa minta maaf Allah ngelarang? Jangan pada beriman. Masa Allah ngelarang beriman? Jangan pada sholat. Masa Allah ngelarang? Itu. Di balik larangan itu, pertama, orang jadi putus asa. Di balik putus asa, emang Allah kesel. Udah dikasih nabi, dikasih kitab suci, masih juga belum terima. Kesel apa enggak? Udah dikasih mukjizat, bahkan di luar nabi, Al-Quran dan mukjizat yang lain, Allah ciptakan alam semesta buat dia. Buat kita. Allah cuma minta beriman. Gitu. Berterima kasih. Kagak. Malah Allah dilecehkan. La ta'taziru. Jangan pada minta maaf. Qad kafartum. Sebab kalian sudah kafir, ingkar. Ba'da imanikum. Itu setelah iman. Tadinya mukmin. Oke. Terus dia keluar, murtad. Udah murtad, jelekin lagi. Maka Allah kesel. La ta'taziru. Udah, model begini nih jangan minta maaf lagi. Bukan berarti kalau dia sadar, tobat kemudian nggak diterima. Bukan. Tapi itu tai'is. Membuat putus asa. Iya. Nomor 4. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, ini sama ini. In ta'fu an ta'ifah minkum tu'azib ta'ifah bi'annahum kanu mujrimin. Jangan kalian minta maaf. Kalian sudah kafir setelah iman. Ketika kalian atau engkau memberi maaf kepada sekelompok di antara kalian, tapi engkau menyiksa kelompok yang lain. Paham itu? Kalau dunia politik itu disebutnya dunia politik belah bambu. Ya atau tidak? Yang satu diinjak, yang satu diangkat. Politik belah bambu. Terus ada lagi politik pecah belah. Oh iya dah. Tujuan belah bambu supaya pecah belah. Udah yang kayak begitu jangan pada minta maaf. Gitu kurang lebih. Iya. Yang kelima, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tazirul yauma. Nah, ini saya telusuri memang di dalam buku-buku balaghah yang memberikan contoh tentang nahi litai'is dalam Al-Qur'an. Selalu la ta'taziru, la ta'taziru. Apa maknanya? Jangan diartikan hakiki. Walaupun ini dari Allah. Tapi siak memberikan informasi ini litai'is.
La ta'tazirul yauma. Jangan minta maaf pada hari ini. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian diberi balasan sesuai dengan apa yang kalian selalu kerjakan dulu. Kuntumnya dulu. Ta'malunnya selalu. Selalu. Ya. Zaman ini bohong, besok bohong lagi. Bohong lagi. Tuh kan selalu namanya. Selalu bohong. Nah itu. Nanti diberi balasan. Lagi diberi balasan, dia minta maaf. Apa kata Allah? La ta'tazirul yauma. Iya. Wallahu a'lam bissawab. Berikutnya litahdid. Tahdid arti yang ngancam. Tapi lagi-lagi bentuknya adalah nahi. Contoh. Qala sayyid li khadimihi. Si tuan berkata kepada khadimnya, pembantunya. La tuti amri. Udah jangan taat lagi perintahku. Pembantu. Suruh ini ogah, suruh ini diem, suruh ini lelet. Kagak mau. Terus si tuannya kan lah kesel, marah. Akhirnya udah. La tuti amri. Jangan taat lagi sama aku. Nah, itu ditahdid. Sama nomor 2 gitu. Qalal walidu liwaladihi. Si ayah bilang sama anak. La taqif an la'bik. Jangan berhenti main. Tuh tahdid. Terus tuh anak berhenti apa enggak? Berhenti. Padahal struktur kalimatnya larangan. La tarji wal abadan. Jangan pulang udah. Main sono terus. Tuh. Dia jadi pulang malah. Sebab ini litahdid. Ada dirasakan mengancam. La taqrab amalasu fatuhan. Jangan deketin perbuatan buruk. Maka engkau, kalau engkau deketin, pasti engkau dihina. Jadi orang yang hina. Berikutnya Pak Jamal. Tahkir. Kalau taubih tadi menjelekkan. Tahkir ini menghina. Jangan tanya apa bedanya. Ya, nanti dirasa-rasa sendiri. Nah, sekarang kita lihat contohnya. La tatlubil majda innal majda sullamuhu sa'bun. Jangan engkau cari kemuliaan. Sesungguhnya kemuliaan tangganya sulit. Tangganya maksudnya jalannya. Wa'ish mustarihan na'imal bal. Hiduplah istirahat dengan tenang. Paham? Saya coba berilustrasi. Ada orang di tengah masyarakat, tokoh-tokoh banget mah enggak. Setengah lah. Tapi dia ambisi. Ingin nyalonin bupati, camat, atau apa saja. Terus umat udah bisa melihat, ya nggak mungkin ada yang milih. Itu kurang lebih. Akhirnya dia bilang kepada si orang termaksud. Apa maksud? La tatlubil majda. Udah nggak usah nyalonin tuh. Jangan nyalonin pakai nahi. Jangan nyalonin. Mendingan diam aja di rumah. Kan tenang jadi orang biasa. Wah, orang itu kan menjadi merasa terhina dong. Saya dianggap nggak sanggup. Saya biaya ada. Saya punya partai. Gitu kurang lebih. Maka bahasanya la tatlubil majda innal majda sullamuhu sa'mun. Wa'is. Yang kedua, la taqul li akhika uskut wa anta mutadajjir. Tuh di sana taubih ada. Ini tahkir ada. Emang antara taubih sama tahkir tipis. Kalau pada amr itu antara taswiyah sama ta'jiz, sama takhir, milih, itu juga tipis. Nah, di nahi kita ketemu antara tahkir sama taubih, menjelekkan dan menghina.
Nih contohnya, jangan bilang kepada saudara engkau, diamlah. Engkau sendiri berisik. Tuh, tadi di taubih ada. Nomor 3, latat ma imtihanal qabul. Jangan ikut ujian masuk LBIQ. Engkau pasti nggak akan lulus. Nah ini juga orang yang denger ini, waduh menghina. Itu namanya tahkir. Ini kayaknya terakhir nih. Tasliyah. Tasliyah ini menghibur. Tapi lagi-lagi bentuknya nahi. Cuma makna di balik nahi itu menghibur. Contoh, la tajza fa innallaha rahim bi'ibadik. Jangan gelisah. Pokoknya gelisah betul, harga-harga naik. Gelisah betul, apa saja gitu. Terus kita bilang, jangan gelisah. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih. Kan jadi terhibur. Wa qalu la takhaf wa la tahzan. Mereka berkata, jangan takut, jangan sedih. Inna munajjuka. Kami akan menyelamatkan engkau. Wa ahlaka, dan keluarga engkau. Illam ro'atak, kecuali istri engkau. Kanat minal ghabirin. Dia termasuk orang-orang dahulu, yaitu yang ingkar. Jadi kaji kita pada la takhaf wa la tahzan. Atau contoh konkretnya ketika Nabi di Gua Hira bersama Abu Bakar, itu kematian sudah mengancam di depan mulut gua. Kaki-kaki kafir Quraisy sudah kelihatan yang mengejarnya, mau membunuh kalau ketahuan. Abu Bakar sedih. Terus turun ayat disampaikan oleh Nabi, la takhaf wa la tahzan. Ya, terhibur nggak? Terhibur. Jangan takut, jangan sedih. Karena yang ada di dalam hati Abu Bakar pada waktu itu, yaitu dua, takut sama sedih. Iya. Jadi terhibur dia. Nomor 3, illa tansuru faqad nasarahullah. Id akhrajahu alladhina kafaru. Taniyasnaini idhuma fil ghar. Oh ini dia contohnya. Id yaqulu li sahibihi la tahzan. Innallaha ma'ana. Iya, menghibur. Terus yang keempat, la tabki ya bunayya. Tuh anak nangis mulu. Ibunya belum pulang. Nak, jangan nangis, nak. Inna ummaka sata'ti an qarib. Ibu sebentar lagi pulang. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa sama kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.